Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas yang kedua. Yang bagian pertama yaitu untuk perbedaan machine learning dengan program tradisional machine learning. Sini saya sebagai ketua kelompok, terus ini ada anggota saya sebagai namanya pertama itu Amelia Dara Puspita, terus yang selanjutnya itu adalah Naura Rania Fitri DKS. Nah, oke, jadi di sini nah, jadi sini bagaimana perbedaan paradigma dari machine learning tradisional machine learning. Jadi perbedaan paradigma antara machine learning dan program tradisional itu terletak pada cara sistem memperoleh pengetahuan dan menghasilkan sebuah hasil atau output. Ya. Oke, jadi sini ada program tradisional. Jadi pertama itu program tradisional. Pada program tradisional itu, program harus menuliskan semua aturan secara manual ke dalam kode ke program. Komputer hanya menjalankan instruksi yang sudah dibuat oleh si programmer. Oke. Selanjutnya di sini ada alur dari program tradisionalnya, yaitu data plus aturan, maka akan menghasilkan sebuah program, terus menghasilkan sebuah output. Contohnya jika nilainya outputnya itu jika nilainya itu lebih dari atau sama dengan 75 maka lulus. Jika nilainya kurang dari 75 maka tidak lulus. Semua kondisi ditentukan langsung oleh seorang programmer. Jadi di sini ada ciri-ciri dari program tradisional itu: aturannya dibuat manual oleh manusia, cocok untuk melaksanakan masalah yang jelas dan terstruktur, tidak dapat berjalan sendiri, hasil bergantung pada logika yang dibuat programmer, sulit menangani data besar dan pola kompleks. Contohnya itu sebuah kalkulator, sistem login, aplikasi CRUD, create, read, update, delete, terus program kasir sederhana seperti itu. Selanjutnya itu ada machine learning. Machine learning ini adalah cabang dari machine learning yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara detail. Pada machine learning, sistem mempelajari pola dari data latih atau training data set itu, kemudian membuat prediksi atau keputusan secara otomatis. Jadi alur si machine learning itu ada data, terus plus output yang benar, terus model pembelajaran prediksi. Contohnya itu diberikan ribuan data email spam dan bukan spam, terus sistem belajar mengenali pola spam, terus setelah dilatih sistem bisa mendeteksi email spam baru secara otomatis. Atau contoh lainnya itu kayak kita membuat dataset dari sebuah gambar, si gambar kucing dengan burung misalnya, ayam dengan burung. Oke. Nanti di situ akan dilatih yang mana merupakan gambar burung dan yang mana merupakan gambar dari si ayam. Terus nanti ketika setelah dilatih, sistem bisa mendeteksi mana yang merupakan burung, mana yang merupakan ayam, seperti itu. Sini ada ciri-ciri dari machine learning itu: sistem belajar dari data, tidak perlu semua aturan ditulis manual, terus mampu mengenali pola kompleks. Semakin banyak data, model bisa semakin baik, kebalikan dari si data tradisional tadi. Terus cocok untuk prediksi dan klasifikasi. Di sini tadi kan untuk memprediksi mana sih yang merupakan burung, terus mana yang merupakan ayam, seperti itu. Terus contohnya itu di sini ada contohnya pengenalan wajah, terus rekomendasi film, deteksi penyakit, chat BTI, terus prediksi cuaca, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan utama daripada program tradisional dengan program sini bukan program, ini ada machine learning harusnya. Di sini machine learning, ntar kita ganti. Sini harusnya machine learning. Oke, ini sudah. Sini ada aspeknya itu, misal aspeknya cara kerjanya.
Kalau program tradisional itu aspek kerja-kerjanya itu berdasarkan aturan yang dibuat si programmer, sedangkan si machine learning itu belajar dari sebuah data atau dataset itu yang sudah dilatih. Terus kalau aspek dari pembuatan aturan, program tradisional itu secara manual, terus machine learning itu membuat aturannya itu otomatis dari proses si training data. Terus aspek kemampuan belajar, program tradisional itu tidak bisa belajar, sedangkan si machine learning bisa belajar dan berkembang. Terus aspek dari ketergantungan, sangat bergantung pada logika programmer, sedangkan si machine learning bergantung pada kualitas data. Terus aspek dari cocok untuk jadi si program tradisional itu cocok untuk masalah sederhana dan pasti, sedangkan si machine learning cocok untuk masalah kompleks dan prediksi. Terus contohnya itu programmer, kalau program tradisional kalkulator seperti tadi ya, CRUD. Terus machine learning itu adalah prediksi, AI, rekomendasi, seperti itu. Nah, sini ada sebuah gambar kan. Nah, di sini ada data, rules, traditional program, terus unsur ini kayak output ya. Nah, ini gambar di samping adalah banyak sekali tipenya. Adalah gambar tradisional programming atau programan tradisional. Nah, di sini ada data plus rules, terus traditional programming dan answer. Answer ini merupakan outputnya. Artinya itu programmer memasukkan data dan aturan atau rules secara manual ke dalam program, terus komputer hanya menjalankan instruksi yang sudah dibuat. Hasil akhirnya berupa jawaban atau output atau answer ini ya. Jadi misalnya itu dalam programan tradisional manusia harus menentukan semua aturan terlebih dahulu. Contoh, program menghitung nilai mahasiswa, aturan dibuat manual. Jika nilai mahasiswa kurang dari sama dengan 75, lebih dari atau sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Jika nilai yang kurang dari 75, maka tidak lulus. Terus lalu data nilai dimasukkan. Jika dimasukkan nilai dengan yang dimasukkan si pengguna itu 80, maka hasilnya akan ditampilkan lulus. Terus kalau dimasukkan 60, karena 60 kurang dari 75, maka hasilnya tidak lulus. Jadi komputer itu bekerja berdasarkan aturan yang dibuat oleh si program. Machine learning sederhana ya, yang sederhananya. Jadi sini ada data, answer, terus machine learning, rules. Data plus answer akan masuk ke machine learning, terus akan menghasilkan sebuah rules. Artinya komputer diberikan data dan jawaban yang benar. Sistem machine learning akan mempelajari pola dari data yang sudah dimasukkan. Terus setelah belajar, komputer dapat membuat aturan sendiri. Nah, di sini penjelasannya. Pada machine learning, programmer tidak menulis semua aturan secara detail. Komputer belajar dari contoh-contoh data yang sudah dimasukkan. Contohnya itu sistem mendeteksi email spam, diberikan banyak email data, label spam, tidak spam, jawab. Terus dari situ komputer belajar pola kata tersebut sering muncul di spam, pengiriman tertentu mencurigakan, kemudian sistem membuat aturan sendiri untuk mengenali spam baru. Seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan dari sebenarnya itu paradigma programmer tradisional itu berfokus pada pembuatan aturan secara manual oleh programmer, sedangkan si paradigma machine learning itu berfokus kepada pembelajaran melalui pola dari data sehingga sistem dapat membuat prediksi atau keputusan secara otomatis tanpa harus diberi aturan secara rinci oleh si program. Jadi itu saja yang sedikit saya penjelasan dari PPT ini. Mohon maaf jika dalam PPT masih banyak kekurangan, dan video ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.